Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ninda Mulia Ika Ardila, Eskepnes Mkes. Sejak tahun 2018, saya mengawali diri sebagai tenaga pendidik yang berkomitmen penuh untuk mengamalkan Tridharma perguruan tinggi dalam bidang keperawatan, khususnya pada program studi S1 Keperawatan Fakultas Kesehatan Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Mohon izin, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan proses pengajaran saya pada salah satu tanggung jawab mata kuliah wajib yang saya ampuh, yaitu Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS teori dan diajarkan pada semester ke-6 bagi seluruh mahasiswa keperawatan sebagai pembekalan utama mereka untuk mengembangkan kompetensi guna mencapai profil kelulusan sarjana keperawatan yang profesional. Fokus utama mata kuliah ini adalah mempelajari cara pengelola sekelompok perawat dengan menggunakan peran dan fungsi manajemen untuk dapat memberikan asuhan keperawatan kepada klien pada tatanan pelayanan keperawatan di tingkat ruang rawat di rumah sakit. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dikembangkan kemampuannya dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi serta mampu menerapkan konsep kepemimpinan, peran, dan fungsi manajemen itu sendiri. Oleh karena itu, pembahasan di dalam perkuliahan ini akan sangat ditekankan pada implementasi peran dan fungsi manajer unit perawatan. Dalam menjaga mutu pengajaran, pada setiap awal semester, saya bersama tim dosen menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS dan memastikan bahwa seluruh materi yang diajarkan secara struktur demi mencapai 8 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK utama, yaitu membedakan berbagai teori tipe kepemimpinan, peran dan fungsi manajemen keperawatan dalam mengelola atau manajemen asuhan keperawatan, menyusun perencanaan manajemen keperawatan suatu ruang rawat sesuai dengan tahapan penyusunan perencanaan dan standar akreditasi pelayanan, menetapkan kegiatan fungsi pengorganisasian yang sesuai dengan prinsip pengorganisasian, merencanakan ketedakan keperawatan sederhana yang sesuai dengan kebutuhan ruang rawat, menstimulasi kegiatan manajer ruang rawat pada fungsi pengarahan, menyusun upaya pengendalian mutu asuhan dan pelayanan keperawatan, merencanakan penyelesaian konflik dalam melaksanakan asuhan pelayanan keperawatan ruang ranap, serta memainkan peran dalam proses conference dan timbang terima sesuai dengan konsep manajemen. Untuk mentransfer peta kompetensi tersebut secara konsisten dan terstruktur, saya menerapkan sistem DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pertama, dari aspek delivery, saya mengawalinya dengan menyusun RPS bersama tim dosen yang disetujui resmi oleh Ketua Program Studi S1 Keperawatan. RPS ini mencakup CPMK yang berfokus pada kemampuan manajer klinis mahasiswa serta 14 pokok bahasan utama mulai dari konsep teori kepemimpinan, fungsi manajemen, manajemen konflik, hingga mutu pelayanan klinik. Sistem pembelajaran yang kami laksanakan secara blended learning. Agar menjamin mutu perkuliahan berjalan transparan, seluruh dokumen RPS, kontrak perkuliahan, modul ajar, e-book, pustaka utama berupa jurnal penelitian nasional terakreditasi yang relevan, saya mengunggah ke dalam OASIS, Online Academic System for IIK Bakta. Melalui portal OASIS, mahasiswa dapat mengakses materi dan target kompetensi kapanpun secara asinkronus sebelum kelas tatap muka dimulai. Kedua, dari aspek interaction, mengingat kepemimpinan dan manajemen adalah kompetensi yang sangat bersifat praktis dan aplikatif, pada kelas teori ini saya mengoptimalkan metode interaktif dua arah melalui pendekatan pembelajaran berbasis kasus serta diskusi interaktif yang berpusat pada mahasiswa. Di dalam kelas, saya tidak hanya menyampaikan materi secara searah, tetapi bertindak sebagai fasilitator yang menstimulus daya kritis mahasiswa melalui analisis studi kasus nyata dari pengalaman praktis saya di manajemen rumah sakit. Mahasiswa diajak aktif memecahkan masalah-masalah klinis real yang sering terjadi di unit rawat inap, seperti bagaimana mengelola konflik antar staf, melakukan koordinasi discharge planning, hingga mengidentifikasi efektivitas timbang terima pasien melalui forum tanya jawab yang dinamis di kelas. Ketiga, dari aspek asesmen atau penilaian, untuk menilai keberhasilan CPMK secara objektif, adil, dan transparan, saya menetapkan evaluasi hasil pembelajaran yang disesuaikan dengan kontrak perkuliahan resmi di dalam OASIS. Dengan pembobotan yang struktur, pembobotan tersebut meliputi
tugas sebesar 10% yang diunggah secara asinkronus melalui portal Oasis untuk mengevaluasi pemahaman mandiri dan partisipasi kognitif mahasiswa, kuis berkala sebesar 5% sebagai instrumen evaluasi rutin untuk mengukur kesiapan materi sebelum maupun sesudah kelas dimulai, hasil proyek sebesar 25% yang menilai ketajaman analisis kelompok dalam memecahkan studi kasus klinis real, menyusun perencanaan manajerial bangsal, serta menyajikan resolusi konflik secara aplikatif. Serta ujian tengah semester atau UTS sebesar 30% dan ujian akhir semester atau UAS sebesar 30%. Sebagai evaluasi formal tertulis yang menitikberatkan pada kemampuan penalaran kritis mahasiswa dalam mengimplementasikan fungsi manajemen pada skenario kasus di ruang rawat. Pada pertemuan ke-6 kali ini, fokus pendalaman materi adalah mengenai supervisi klinis dan delegasi wewenang guna menjamin mutu asuhan keperawatan di ruang rawat. Setelah melihat gambaran utuh dari perencanaan interaksi hingga sistem evaluasi tersebut, mari kita saksikan bagaimana implementasi nyata dari proses pembelajaran ini di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Baik, Bu. Oke, tidak terasa ya kita sudah pertemuan minggu ke-6. Oke, berarti kurang 2 minggu lagi kita UTS ya? Siap? Siap. Harus siap. Oke, oh ya, materi yang sudah saya upload di Moodle sudah dibaca? Sudah. Oke, good. Baik, untuk materi kita pada hari ini tentang apa teman-teman? Supervisi klinis dan delegasi wewenang. Oke, pintar. Nah, saya review kembali ya materi kita yang minggu kemarin. Masih ingat dengan sasaran keselamatan pasien ada berapa? 6. Oke, bisa disebutkan? Saya, Bu. Jadi, yang pertama itu ada mengidentifikasi pasien dengan benar menggunakan minimal 2 identitas dan ada komunikasi efektif. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Dewi. Oke, ada yang bisa melanjutkan? Siapa? Oke, Mbak Mita, silakan. Untuk yang selanjutnya ada penggunaan obat high alert yang diwaspadai, penandaan sisi operasi, penurunan infeksi dengan cuci tangan 6 langkah pada 5 momen, dan yang terakhir penurunan IKP dengan screening jatuh. Terima kasih atas jawabannya, tepuk tangan untuk Mbak Mita. Ya, senang saya rasanya kalau aktif gini, terus kemudian juga teman-teman berarti belajar benar-benar ya, luar biasa. Berarti memang siap sih untuk besok 2 minggu lagi kita UAS. Baik, untuk nyambung dari apa yang minggu kemarin dari SKP itu, untuk memenuhi komponen tersebut kita di keperawatan manajemen kita itu wajib melakukan yang namanya supervisi klinis dan delegasi wewenang. Supaya apa? Nah, ini menjamin mutu asuhan keperawatan di ruang rawat inap. Jadi supaya seragam gitu ya. Kan seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya asuhan keperawatan itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang perawat saja, tetapi kita itu tim. Dalam arti coba dibayangkan, ada shift pagi, lanjut shift siang, lanjut shift sore, pagi lagi. Itu kan banyak komponen di situ ya, teman-teman kita yang bergerak di situ ya. Nah, ini supaya menjamin asuhan yang seragam, kita perlu adanya supervisi klinis dan juga delegasi wewenang seperti itu. Kemudian harapannya pada pertemuan kita pada siang hari ini, kita akan bisa dan mampu menjelaskan tentang konsep supervisi keperawatan. Terus yang kedua, bisa memahami delegasi keperawatan dan dilanjutkan dengan mengaplikasikan, jadi menjalankan peran manajerial dalam pengawasan asuhan. Ingat poin 3, manajerial. Jadi balik lagi ya, kalau kita pada mata kuliah kepemimpinan dan manajemen keperawatan, pola pikir kita adalah kita sebagai kepala ruangan atau sebagai perawat senior atau sebagai perawat sebagai ketua tim
seperti itu. Jadi bukan lagi yang kita itu di pasien tidak, tetapi kita lebih menggunakan bagaimana cara kita untuk memanajemen sebuah rawat inap atau ruang perawatan pasien. Seperti itu ya. Konsepnya jangan lupa di situ. Kemudian ada yang tahu mengapa sih supervisi dan delegasi itu vital? Edukasi dan pendidikan staf. Lalu ada keselamatan pasien, yaitu mencegah terjadinya insiden akibat kurangnya pengawasan. Dan ketiga, efisiensi sumber daya, yaitu optimalisasi tenaga perawat yang ada di ruangan. Oke, baik. Jadi komponen ini yang mendasari pentingnya adanya supervisi dan delegasi di ruang perawatan. Seperti itu. Jadi gini, kalau kita itu mau mendelegasikan tugas, ya kita harus memikirkan sesuai dengan kompetensinya. Kan seperti kita ketahui ya, bahwa yang namanya perawat tuh kompetensinya tuh beda-beda. Ada yang perawat HD, ada yang perawat instrumen, ada yang perawat anestesi. Itu kompetensinya sendiri-sendiri, nggak bisa. Misalnya udah perawat instrumen, terus kemudian mendelegasikan tugasnya ke perawat yang ruangan biasa, ya nggak nyanda gitu ya. Jadi akhirnya asuhannya nggak komprehensif, nggak sesuai dengan apa yang diadviskan oleh DPJP, seperti itu. Dan memang ya teman-teman, kalau kita itu ngomongin yang namanya manajemen keperawatan, itu sangat erat kaitannya dengan akreditasi rumah sakit. Karena kenapa? Kita itu loh kerja, ada yang motret. Siapa yang motret? Ya lembaga eksternal, salah satunya siapa? Yaitu dengan adanya akreditasi di rumah sakit. Jadi teman-teman nggak usah bingung kalau ini memang nanti sudah dilakukan rutinitas, itu tidak lagi kita itu bingung kalau ada akreditasi, karena wis ayo mau divisite kapan aja, ayo aja gitu. Mau disurvei kapan aja, ayo, karena memang sudah keseharian kita itu seperti itu. Makanya manajemen bangsal, manajemen ruang rawat inap harus kuat di situ. Begitu ya. Oke teman-teman, kita lanjut di konsep supervisi keperawatan. Ada yang tahu apa itu supervisi keperawatan? Proses pengamatan secara langsung dan berkala oleh supervisor terhadap pelaksana untuk memastikan pekerjaan sesuai standar. Oke, good. Sudah tahu ya intinya apa? Jadi intinya yang melihat itu adalah supervisor. Ya, yang tadi saya bilang tadi, bahwa kita sebagai kepala ruangan, bahwa kita sebagai manajemen keperawatan di situ. Mengawasi siapa? Mengawasi staf kita yang berada di lingkup kerja kita, seperti itu. Terus kemudian apa sih yang diawasi? SOP, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa kita itu dikatakan kerja aman sesuai dengan legalitas, sesuai dengan jalurnya apabila kita bekerja sesuai dengan SOP atau SPO. Malapraktek itu apa? Malapraktek itu apabila kita atau staf kita bekerja tidak sesuai dengan SPO. Hati-hati di situ. Jadi kuncinya kita kerja itu di SPO, gitu ya. Terus kemudian tujuannya Menjamin kualitas asuhan, meningkatkan kemampuan staf, memberikan dukungan emosional kepada staf. baik, ya. Jadi tadi balik lagi, apa tujuannya? Untuk menjamin kualitas dari asuhan. Asuhan yang dijalankan sudah sesuai dengan SPO belum? Yang dikerjakan sama perawat A sama perawat B sama apa enggak? Gitu ya. Kan kita kalau jadi pasien nggak bisa milih, harapannya yang diberikan oleh perawat A juga sama diberikan oleh perawat B dengan tindakan yang sama, seperti itu. Misal contoh nih, kita mau masang infus, misalnya masang infus ya yang pertama kita harus pakai disnewan dulu ya, terus kemudian baru kita desinfektan kayak gitu-gitu. Ya harusnya perawat A sama perawat B protapnya sama. Gak boleh yang satunya desinfektan dulu baru nanti ditali gitu, enggak gitu ya. Kemudian meningkatkan kemampuan staf yang bersifat edukatif. Supervisi itu bersifat edukatif. Artinya apa? Mendidik. Jadi kalau ditemukan nanti misalnya staf teman-teman atau perawat yang ada di ruangan itu melakukan sebuah tindakan yang maksudnya kurang pas, tidak sesuai dengan SPO, ya namanya manusia ya, wajar ya kalau misalnya tidak sesuai kayak gitu ya. Itu tidak dimarahi, tetapi dikasih arahan.
Seperti ini loh tadi dari 10 langkah tadi di poin yang ketiga tadi terlewat, atau yang di poin kelima tadi loncat dulu langsung ke poin 6 seperti itu. Dan memberi informasinya, mengedukasinya adalah di belakang, tidak di depan pasien. Nah ini, terus kemudian memberi dukungan emosional kepada staf. Jadi kalau staf itu kadang kalau ketemu sama kepala ruangan tuh, waduh takut kayak gitu. Jangan sampai, karena kenapa? Ketika staf kita itu takut atau perawat kita itu takut dengan kita justru malah tidak akan menemukan sebuah masalah di situ. Nah fungsinya manajemen nggak ada dong. Fungsinya kita sebagai manajemen adalah apa? Listen learn, artinya apa? Belajar dari kesalahan, belajar dari kekurangan kemarin untuk melakukan perbaikan dengan menggunakan PDCA. Begitu ya, jadi mutunya itu nyambung terus gitu loh. Jadi ketika kita mau melakukan sebuah perbaikan itu ada datanya, ada dasarnya, tidak by batin gitu ya, enggak ya, tapi by data seperti itu. Kemudian definisi dari supervisi klinis keperawatan bukan sekedar melihat, tetapi di sini kita adalah juga mendampingi seperti itu. Nah, siapa yang memberikan secara prakteknya? Siapa yang memberikan supervisi? Pasti orang yang lebih tinggi. Kita tuh kalau contoh nih, sesama perawat pelaksana misalnya PP gitu ya, nggak bisa ngoreksi, harus sama katimnya, sama perawat katimnya ya. Kalau sesama PP nggak bisa. Begitu. Terus kemudian katim siapa yang akan mensupervisi? Kepala ruangannya. Seperti itu. Teman-teman pernah PKL, pernah di rumah sakit? Pernah ya, pengalamannya kayak gitu ya. Jadi memang coba dibayangkan deh, kalau ketemu sama yang namanya kepala ruangan, perawat-perawat bersikap santun nggak? Atau takut, atau mungkin malas jaga pagi, shift pagi gitu ya? Ya itu kan. Nah itu karena kenapa? Itu malah justru model kepemimpinan yang menurut saya kurang tepat. Karena kenapa? Ada gap di situ. Harusnya kita itu kalau jadi pimpinan ya harus membaur, merangkul. Mana yang kurang, ayo kita bareng-bareng, kita gandeng semuanya. Kayak gitu. Seperti itu. Terus kemudian fokus dari supervisi klinis. Yang pertama adalah penerapan sasaran keselamatan pasien. Seperti yang dijelaskan tadi ya. Seperti yang dijelaskan tadi. Terus kemudian melihat kelengkapan dokumen, pengisian dokumen di CPPT tentunya. CPPT itu apa? CPPT itu apa? Ketika apa yang kita kerjakan sebagai seorang perawat, itu kita dokumentasikan, kita tulis di situ. Itu harus lengkap teman-teman. Karena kenapa? Karena itu nanti outputnya adalah menjadi sebuah pembiayaan. Jadi bagaimana nanti pasien itu ditagihkan, berapa, itu semuanya harus terdokumentasi lengkap di CPPT. Untuk membuat coding yang oke, untuk membuat yang paling finalnya adalah cash flow rumah sakit yang sehat. Nah, betapa besarnya kan pengaruh dari CPPT itu. Nah, makanya ayo kita sama-sama mulai sadar diri sekarang. Apapun yang kita kerjakan harus kita dokumentasikan. Terus didokumentasikan apa yang kita kerjakan. Gak boleh ngada-ngada seperti itu. Terus kemudian prinsip-prinsip dari supervisi itu apa? Yang pertama harus ada SPO-nya. Harus ada SPO. Terus kemudian objektivitas. Ingat, kita itu jadi pimpinan tidak boleh by like and dislike. Jadi berdasarkan data-data objektif, nggak boleh subjektif. Saya nggak suka sama dia, no, nggak ya. Tapi di sini berdasarkan data objektif. No blaming system atau blaming culture. Kalau ditemukan sebuah kesalahan, misalnya, kita sifatnya adalah mengarahkan, membimbing, tidak boleh disalahkan. Coba sekali saja, misalnya ada insiden, terus kemudian lapor ke kepala ruangan. Terus kemudian kamu marah-marah, lu kok bisa sih pasiennya jatuh? Saya jamin besok-besok stafmu nggak akan lapor. Karena kenapa? Trauma ya. Malah justru kayak gitu kita nggak akan dapet manfaatnya apa kayak gitu. Udah ngalir aja. Yang sudah ya sudah, yang belum aja kita perbaiki gitu. Terus kemudian yang ketiga, terencana dan continue.
bukan dilakukan saat ada masalah, tetapi memang kesehariannya dan di jadwal, jangan lupa. Terus kemudian ada umpan balik. Dalam arti umpan balik itu apa? Setelah dilakukan supervisi, ya kita panggil stafnya ke ruangan kita secara private. Terus kemudian kita menjelaskan tadi kelebihannya mana, kekurangannya mana. Kalau tips dari saya yang ketika saya di rumah sakit itu adalah kita baik-baiknya dulu aja kita ungkapin. Karena kenapa? Secara psikologi orang itu bakalan akan nerima ketika baik-baiknya itu dimunculkan dulu gitu. Baru nanti ini perlu ada perbaikan baru lah gitu. Terus kemudian alur supervisi. Yang pertama dibagi menjadi 3 ya. Ada alur pra-supervisi, ada pelaksanaan dan pasca supervisi. Pra-supervisi itu apa? Kalau sebelum itu apa sih? Sebelum itu menginformasikan apa yang akan disupervisi, siapa yang akan disupervisi. Kalau satu ruangan itu banyak staf kan pasti, nah itu digilir, dijadwal. Seperti itu. Dan kita sebagai kepala ruangan harus komit. Kalau misalnya sudah terjadwal, hari Selasa saya akan mensupervisi Dewi misalnya tentang pemasangan kateter. Ya sudah, berarti hari Selasa pagi misalnya kayak gitu sesuai dengan kesepakatan di awal. Itu kita benar-benar melakukan. Misal, kok repot ya namanya kepala ruangan ya kadang-kadang rapat dadakan. Kemudian juga sito apa misalnya kayak gitu, urgensi apa. Ya nggak apa-apa. Bisa kita reschedule ulang, tapi Mbak Dewinya juga dikasih tahu juga. Karena ketika mau melakukan supervisi kan pasti nyocokkan dengan shiftnya juga kan. Gak boleh dolim loh ya. Nanti kita jadwalkan tapi pas dia gak shiftnya ya kasihan. Dia itu manusia bukan zombie ya. Lanjut, kemudian pelaksanaannya itu apa? Kita mengamati aja. Yang namanya pimpinan hanya mengamati. Walaupun terjadi kesalahan, diem, tidak boleh menginterupsi. Diem dilihat sambil di checklistnya itu tadi ditandai apa yang kurang-kurang seperti itu. Dari sini ada yang tanyakan? Saya, Bu. Mohon izin bertanya, Bu, mengenai checklist supervisi untuk pengisiannya itu terdiri dari apa saja ya, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus buat Mbak Nila ya. Baik. Checklist itu didapat dari mana? Dari SPO. Jadi SPO tuh harus ada dulu baru kita bisa buat checklist seperti itu. Apakah sudah mewakili? Oke. Kemudian yang kedua yaitu tentang delegasi. Delegasi itu apa? Delegasi itu adalah pemindahan tugas, yaitu bisa terjadi karena keterbatasan jumlah perawat dibandingkan dengan beban kerja di ruangan dan diberikan oleh perawat senior ke ketua tim. Begitu. Penting yang perlu dicatat ini yang warna kuning-kuning ini ya, warna kuning-kuning ini delegasi bukan berarti lepas tangan. Wes tak kasihkan, enggak gitu konsepnya. Tetapi misal saya nih mendelegasikan kepada Mbak Nila, berarti tanggung jawab utamanya tetap siapa? Tetap saya. Misalnya Mbak Nila nanti melakukan kesalahan atau ada insiden yang melibatkan pasiennya kelolaan saya, siapa yang bertanggung jawab? Ya saya, seperti itu. Makanya harus tetap dimonitoring ya. Terus kemudian teori dan prinsip delegasi ada 5 aspeknya. Yang pertama tugasnya harus benar tuh. Tugas rutin yang ringan-ringan aja. Terus kemudian kondisi benar. Pasiennya benar dalam kondisi yang stabil. Nggak boleh nih pasien sedang posisi perburukan kita tinggal. Nggak boleh. Jadi harus stabil dulu pasiennya. Terus kemudian benar orangnya. Benar orangnya itu apa? Sama-sama perawat yang mempunyai kompetensi yang sama. Kompetensi yang sama itu dilihat dari mana sih Bu? Dari RKK-nya, rincian kewenangan klinis yang diberikan oleh komite keperawatan ya. Terus kemudian komunikasinya benar, instruksinya harus jelas sesuai dengan SKP 2 ya tadi ya, sama ya, cocok ya, menggunakan SBAR maupun TBAK. Semuanya harus didokumentasi, direkam medis lagi. Terus kemudian supervisinya benar, hasilnya dipantau dan dievaluasi seperti itu. Untuk hambatan dari delegasi itu apa? Yang pertama manajernya nggak percaya, orang yang memberikan delegasi nggak percaya, jadi semuanya dikerjakan. Alhasil apa? Target nggak tercapai. Karena apa? Lelah, energinya sudah habis. Ya. Terus yang kedua, over delegation. Apa itu? Memberikan beban berlebih pada satu orang. Biasanya itu kayak gitu. Jadi kalau orang yang rajin dikasih pekerjaan yang banyak gitu. Terus yang nggak rajin nggak jalan malah nggak dikasih. Yang ada apa? Akan penurunan kinerja.
untuk teman-teman yang rajin itu tadi. Terus kemudian yang ketiga adalah memberikan tugas pada orang yang belum kompeten. Salah, masih baru nih, masih belum atau mungkin tidak sesuai dengan RKK-nya. Alhasil apa? Asuhan tidak komprehensif, seperti itu. Prinsip dari delegasi itu ya sesuai ya, sama ya dengan yang tadi. Terus kemudian hambatan-hambatan dan dari delegasi sendiri. Untuk dari segi stafnya ya, itu nggak boleh merasa diadili. Nggak boleh kalau misalnya aku janji mau supervisi gitu, itu nggak boleh. Waduh, salah saya apa? Jangan, nggak boleh takut duluan. Karena tujuan dari kita mensupervisi adalah melihat apakah sesuai dengan aturan enggaknya. Kemudian kurangnya kepercayaan. Ngasih supervisi, ngasih delegasi, tetapi dia nggak percaya, itu juga nggak boleh, ya. Terus kemudian retensi perawat senior. Perawat senior itu ini paling sering sih di rumah sakit ya, di fasilitas kesehatan. Tuh kalau udah merasa senior ya dia nggak, pokoknya dia merasa deh tidak mau disupervisi oleh manajer yang lebih muda. Konflik. Kenapa? Seperti yang kita ketahui. Padahal ya, orang itu lama belum tentu dia itu lebih baik, juga belum tentu. Masih muda misalnya kayak gitu. Dia bisa juga loh kinerjanya lebih baik. Makanya dia itu dilihat, makanya dia itu diangkat sebagai manajer keperawatan. Karena dilihat dari kinerjanya, bukan dilihat dari masa kerjanya. Seperti itu. Jadi nggak usah takut nanti, nggak usah meniru, wah ini ada kakak senior ini. Nggak, tunjukkan aja performa terbaik kalian. Seperti itu. Dari tadi yang saya jelaskan, kita belajar ke soal cerita atau studi case. Ya, oke, dibaca teman-teman. Seorang dokter spesialis anestesi berhalangan hadir untuk jadwal operasi yang sudah terada. Dokter A kemudian mendelegasikan tugasnya kepada sejawat spesialis anestesi lain. Namun di tengah proses operasi yang masih berlangsung, Dr. B meninggalkan ruang operasi sebelum prosedur selesai. Namun pada saat itu terjadi perburukan kondisi pasien secara mendadak. Pasca kejadian, ketua kelompok staf medis anestesi memberikan teguran keras kepada Dr. A sebagai pemberi delegasi, seperti itu ya. Menurut teman-teman nih, apakah tindakan ketua KSM tadi memberikan teguran kepada Dr. A itu sudah tepat? Oke. Kemudian berikan analisis saudara berdasarkan prinsip delegasi dan tanggung jawab profesional. Kita bedah ya. Lanjut. Yang pertama adalah sudah tepat bahwa tindakan KSM tadi menegur dokter anestesi A. Kenapa? Soalnya kan memang tanggung jawab utamanya di dokter A. Terus tanggung jawab akhirnya tetap di dokter A harusnya. Kemudian kegagalan proses serang terima. Di sini kita lihat bahwa belum selesai kegiatan lah kok dokter B itu, walaupun yang salah sudah jelas-jelas ya dokter B-nya itu deh ya, dokter anestesi B-nya ya. Tetap aja salah, yang salah tetap dokter A. Harusnya dokter A itu tadi harus mensupervisi dokter B itu tadi. Kemudian dari perspektif manajemen resiko bahwa sudah benar ya, teguran disampaikan oleh dokter A supaya nanti ditindaklanjuti oleh dokter B. Seperti apa nanti? Evaluasinya bareng-bareng. Seperti itu. Makanya itu tadi pentingnya ya, memberikan delegasi ke orang yang sekompetensi, yang sama, sejajar, setara, seperti itu. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, baik. Bisakah salah satu dari teman-teman ada yang bisa menyimpulkan kuliah kita pada hari ini? Baik, Mas Rido. Jadi dari materi perkuliahan hari ini saya dapat menarik kesimpulannya, itu adalah supervisi adalah upaya untuk menjaga mutu pelayanan. Sedangkan delegasi adalah proses pengalihan tugas namun tetap bertanggung jawab pada yang memberikan tugas tersebut. Artinya tetap ada monitoring. Baik, tepuk tangan buat Mas Rido. Luar biasa ya kesimpulannya. Baik teman-teman, itu sudah mewakili kesimpulannya. Tidak terasa bahwa kesempatan kita pada hari ini sudah selesai ya perkuliahannya. Saatnya teman-teman beristirahat, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa belajar, dan tetap semangat terus. Sampai jumpa di pertemuan kita minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian narasi pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi saya di bidang pendidikan dan pengajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.